selesainya. Jadi saya sangat berharap Bapak dan Ibu ini konsep ini kita bisa terapkan dengan maksimal untuk di mengawali tahun ajaran baru ini, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Sukardi yang menjadi tugas dan RTL-nya. Kalau saya pribadi kepala sekolah memberikan RTL yang pertama akan melakukan coaching, yaitu pelatihan. Jadi coaching ini bukan bentuk pembelajaran, tapi bagaimana kita menggali dan secara tidak langsung coaching ini yang mengungkapkan dan mendapatkan solusinya sendiri. Kita hanya sebagai coach itu memberikan bagaimana, kita tidak memberikan solusi. Kemudian yang kedua menjadi RTL saya itu adalah bagaimana peranan bimbingan dan konseling dalam hal ini dalam mengembangkan kurikulum Merdeka. Dalam hal ini bimbingan dan konseling memiliki peranan memang dalam hal pelayanan siswa. Tidak ada jamnya khusus, tapi yang betul-betul dia mengkategorikan layanan pribadi, layanan sosial, belajar dan karir. Itulah bimbingan konseling akan memberikan, dan dari hasil tes bakat minatnya anak-anak, disitulah guru BK mendapatkan data awal terkait kemampuan awalnya siswa. Oh, ini siswa tak yang harus dibimbing sosialnya, oh ini yang masih kurang percaya diri, oh ini, dan pada akhirnya outputnya setelah anak tamat ya alhamdulillah siswa tak bisa mampu mempresentasikan sekolahnya, mempresentasikan dirinya dengan percaya diri, mampu untuk memiliki public speaking. Itu adalah target. Lebih jelasnya silakan Pak Sukardi, saya berikan kesempatan nanti setelah ini kita bersharing bersama demi memaksimalkan waktu yang tersisa. Saya kira masing-masing Ibu Kasih dan Ketua Jurusan memberikan arahan nantinya kepada anak-anak kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini untuk sebagai tindak lanjut dari kegiatan di kelas kemarin yang kami telah ikuti di BPKP Gua selama kurang lebih 1 minggu, dan kan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas terkait juga dengan integrasi mata pelajaran umum ke mata pelajaran produktif. Jadi selama kegiatan kami di sana itu kami diberikan beberapa pemahaman terkait dengan metode pembelajaran mata pelajaran umum yang nanti diintegrasikan ke mata pelajaran produktif. Jadi sebelum mungkin masuk di poin ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui capaian pembelajaran yang sudah dibagikan, perubahan dari capaian pembelajaran yang baru. Nah, dari situ kita ambil capaian mata pelajaran, kemudian nanti kita susun menjadi tujuan pembelajaran yang nanti integrasikan ke mata pelajaran umum tersebut. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu ketahui bahwa sebelum kita memetakan pelajaran kita ke mata pelajaran produktif itu harusnya kita duduk bersama ketua jurusan untuk menentukan proyek apa yang ingin kita capai nantinya. Tapi karena ketua jurusan kita ada yang berhalangan hadir, kita saja dulu proyek apa yang sudah kita kembangkan di sekolah kita, terutama di tata busana. Itu kita sudah mengembangkan pembuatan seragam untuk siswa kelas 10. Nah, kalau untuk di jurusan otomotif kita sudah melakukan pelayanan jasa dan juga pelayanan jasa sporing dan balancing, kemudian menerima jasa perbaikan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Nah, kalau untuk di TKJ dan juga TPH nanti menyelesaikan produk apa nanti yang akan ditentukan. Tapi ini pembelajaran kan sudah berlangsung di minggu ini. Kalau bisa secepatnya produk atau jasa apa yang akan dibuat nanti untuk di keempat jurusan ini.
Lanjut kita nanti petakan kita tahu apa yang melatar belakangi sehingga PJBL ini sesuai dengan apa yang kita akan lakukan di SMK, karena sekarang di SMK itu kan rata-rata di SMK itu 70% praktek dan 30%-nya adalah teori. Nah ini sejalan dengan metode PJBL di mana praktek siswa itu harus lebih banyak dibanding dengan teorinya untuk melakukan berada di dalam lingkungan industri. Kemudian learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to learn together, lifelong learning. Tujuan integrasi mata pelajaran umum melalui PJBL adalah ada 8 poin. Yang pertama itu merancang pembelajaran yang seimbang, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi di kurikulum Merdeka sekarang yang diterapkan itu adalah yang paling utama tujuannya itu adalah pesan sikap atau attitude-nya peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mudah memusatkan perhatian siswa pada pemasaran, distribusi sehingga pelayanan pernah jual. Sasaran pembelajaran PJBL difokuskan pada potensi sekolah siswa dan didikan menghasilkan produk yang berkualitas, lulusan yang profesional dan mempunyai relevansi yang tinggi. Poin yang pertama adalah poin akademik, poin fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Untuk fungsi akademik adalah tempat belajar langsung seperti halnya di industri, pengembangan dirinya, kemampuan manajerial, akuntansi, kepemimpinan, kreativitas, pembentukan karakter dan budaya kerja, motivasi dan etos kerja. Kemudian menjadi ketika kita akan memetakan proyek kita ke mata pelajaran produk produktif. Di tengah ini adalah anggap saja produknya tata busana. Kemudian di mapel kejuruan di sini misal agama, matematika, kimia, fisika, biologi dan mapel lainnya. Jadi di sini adalah kompetensi yang akan kita integrasikan ke mata tenaga ini. Kemudian ini adalah beberapa kompetensi yang akan diintegrasikan ke mata pelajaran produktif tersebut. Dari 1 sampai nomor 7 ada bahasa Indonesia, matematika, fisika, teknik pengelasan, mekanik, dan gambar teknik. Beberapa semester ke depan. Baru nanti yang guru mata pelajaran umum mengaitkan atau menganalisis elemen mana yang pas untuk produk yang akan dilakukan, produk dan jasa yang akan dihasilkan, menyusun strategi pembelajaran. Mungkin ini adalah salah satu sedikit gambaran sudah tidak diragukan lagi bagaimana cara menilai peserta didik yang sudah saya tampilkan. Kemudian nanti kita akan sama-sama bergerak untuk kami tidak bangga kalau alumni SMK itu lanjut kuliah, akan tetapi kami akan merasa bangga kalau alumni SMK itu menciptakan lapangan kerja. Artinya dia bisa mandiri, terutama di produk-produk
dan sekarang juga kita membahas masalah proyek. Nah tentunya berkaitan dengan maksud tadi Ibu Andi bahwa jangan hanya di kalangan internal sekolah saja dikenal ada produk, akan tetapi bagaimana kita mempromosikan ke masyarakat sehingga secara tidak langsung masyarakat mengenal kita baik dari luar maupun dari internalnya. Kemudian integrasi dari Mapel Pai terkait dari apa yang akan menjadi tema kita, judul kita, dan menjadi proyek kita. Saya rasa untuk misalnya kita mulai dari TPH untuk produk-produk hasil olahan makanan hasil bumi, itu mungkin dari segi kita bisa mengintegrasikan terhadap produk ini apakah dia halal atau tidak. Jadi halalan atau iban, nah, di situ halalnya atau halal dan baiknya. Kemudian untuk tata busana dari segi model apakah dia sesuai dengan syar'i, ya sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama kita. Nah, itu akan nanti kita carikan dalilnya, dan terutama di hadis sahih Bukhari Muslim dan ayat-ayat berkenaan dengan itu. Kemudian untuk TKJ, bagaimana generasi kita menggunakan Android, apakah dia ada hal-hal yang layak ditonton atau tidak, atau dengan kata lain apakah dia bisa tidak terbawa arus. Jadi kita boleh ikut arus tapi tidak boleh terbawa arus. Nah, kemudian untuk TKRO, kemudian dari pelayanan jasa itu masuk pada tahun saling tolong menolong. Tahun oleh di luar sekolah, tahun oleh di luar untuk pelayanan jasa. Kemudian lebih khusus lagi bagaimana kita semua memulai pekerjaan basmalah dan doa. Itu dalam integrasinya dari Mapel Pai. Memilih elemen lain yaitu pembuatan pupuk kompos, karena kalau dua Pak agak susah kayaknya kalau dua elemen. Kalau di sini pembuatan pupuk kompos Pak ada berbagai jenis sebenarnya. Bagaimana proses pembuatannya dengan kompos lain begitu. Kalau misalnya kalau kita berbicara tentang step, sebenarnya yang disediakan itu adalah bibitnya sebenarnya. Dan keberhasilannya sebenarnya kalau kita baru belajar agak susah sebenarnya Pak. Baru belajar proses cangkok. Keberhasilannya agak susah, makanya saya pilih pembuatan kompos saja. Ya, baik. Kalau untuk kedua kita adakan ke depan bukan sekedar mengadakan, tapi bagaimana kita proses menjalannya juga, jangan sampai cuma ada produk ditampilkan tinggal di tempat. Jadi bagaimana juga ke depan ini yang saya pikir tentang mengenai PJBN tentang hasil produk ingin kita buat di tingkat 11, siapkan memang tempat agar setiap minggunya memang ada tindak lanjut, jangan cuma